Pernahkah Anda mendengar hari Minggu dengan nama Minggu Infokabit, Reminiscere, Oculi, atau Judica Sunday? Nah, nama-nama ini masih agak asing di telinga kita. Tetapi kalau disebut Letare Sunday atau Minggu Letare, nah kita tahu minggu keempat masa puasa, atau Palm Sunday atau Minggu Palm, nah kita tahu itulah minggu keenam masa puasa. Nah, bagaimana nama-nama minggu yang lain? Hari Minggu pertama masa puasa, apakah namanya? Hari Minggu kedua, dan seterusnya. Mari kita berkenalan dengan nama-nama dari hari Minggu sepanjang masa puasa ini. Kita mulai hari Minggu pertama masa puasa. Itulah sering disebut sebagai Quadragesima Sunday atau Infokabit Sunday. Kenapa disebut Quadragesima Sunday? Karena inilah hari Minggu dalam masa 40 hari. Quadragesima artinya 40. Nah, tapi yang lebih umum itulah minggu pertama dalam masa puasa disebut sebagai Infokabit Sunday. Dari mana asalnya? Itulah nama-nama hari Minggu ini diambil dari antifon pembuka. Antifon pembuka minggu pertama berbunyi dalam bahasa Latin, Infokabit me et ego exaudiam eum. Ia akan memanggilku dan aku akan mendengarkan dia. Sehingga diambil kata pertama Infokabit, maka minggu pertama masa puasa disebut sebagai Infokabit Sunday. Karena pada minggu pertama ini Tuhan memanggil kita semua untuk masuk bersama Tuhan Yesus dalam masa padang gurun, berjalan bersama dengan Tuhan selama 40 hari untuk sampai ke gunung Tuhan seperti Musa dan Elia, untuk mencapai kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ciri khas dari minggu pertama ini itulah kita akan merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius, Markus, Lukas. Minggu pertama masa tahun A, Matius tahun B, Markus tahun C, Lukas yang bercerita tentang hal yang sama. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dia dicobai. Tapi dia keluar sebagai pemenang. Nah, kita juga semua dipanggil oleh Tuhan untuk masuk masa padang gurun, masa 40 hari ini. Bukan untuk kalah, bukan untuk mati di padang gurun, tapi untuk keluar sebagai pemenang bersama Kristus Tuhan. Maka itu minggu pertama ini disebut sebagai Minggu Infokabit, Infokabit Sunday. Untuk para calon baptis, masa ini, minggu pertama ini bagus diperkenalkan itu peristiwa-peristiwa Yesus, khususnya peristiwa awal, bagaimana dia dikandung, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia tampil di depan umum, sampai bagaimana dia masuk padang gurun untuk memulai hidupnya tampil di depan umum. Nah, dari situ kita bisa mengajarkan, memperkenalkan kepada para calon baptis tentang sejarah keselamatan dari perjanjian lama, bagaimana umat dibentuk perlahan-lahan 40 tahun di padang gurun, dan ada kesulitan, ada kehabisan air, ada kesusahan makanan, ada dipagut ular, tapi mereka yang setia, mereka yang masuk tanah terjanji. Bersama Yesus pun kita yang dipanggil untuk masuk padang gurun pasti akan sampai Yerusalem surgawi. Itu minggu pertama. Minggu kedua disebut sebagai Reminiscere Sunday.
Apa itu reminiscere Sunday? Itulah diambil juga dari antifon pembuka yang berbunyi reminiscere miserationum tuarum. Ingatlah akan segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Nah, di sana kita berseru untuk mohon rahmat dan kasih setia Tuhan supaya apa yang dialami oleh Yesus, oleh para murid di atas gunung yang tinggi, bagaimana melihat mengalami Yesus yang berubah rupa, baik tahun A, tahun B, tahun C, semuanya sama tentang pokok kemuliaan Yesus di atas gunung. Kita mohon semoga kasih setia dan rahmat Tuhan menghantar kita yang berjalan selama 40 hari ini sampai pada kemuliaan anak-anak Allah di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Minggu ketiga disebut sebagai Oculi Sunday. Kenapa minggu ketiga disebut sebagai Oculi Sunday? Karena antifon pembuka berbunyi Oculi mei semper ad Dominum. Mataku selalu terarah kepada Tuhan. Nah, minggu ketiga ini mengajak kita semua untuk mulai secara istimewa melihat dan mengambil langkah pertobatan. Bukan saja masuk ke padang gurun, bukan saja berseru supaya mengalami kemuliaan bersama Yesus, tapi semuanya itu kemuliaan baru dicapai kalau kita mulai langkah konkret dengan pertobatan. Bacaan-bacaan Injil tahun A dari Yohanes 4, 5-42, tahun B dari Yohanes 2, 13-25, dan tahun C itulah Lukas 13, 1-9, semua mengajak dan mengarahkan kita kepada langkah-langkah konkret pertobatan. Ya. Tahun A membantu kita untuk masuk tenggelam bersama kematian Kristus agar boleh bangkit sebagai manusia baru. Nah, ini semua juga mempersiapkan para calon baptis supaya mulai merenungkan apa artinya air baptis. Air baptis membawa kelahiran baru, pertobatan itu lewat cara apa? Ditenggelamkan bersama dalam kematian Kristus. Untuk apa? Bukan untuk mati di sana, tapi untuk keluar, bangkit bersama Kristus. Ya. Ini juga bagi kita yang sudah dibaptis, diajak untuk bertobat, untuk keluar sebagai manusia baru dengan cara membaharui nanti janji-janji baptis kita. Dengan cara seperti ini kita diangkat atau dibaharui dalam martabat kita sebagai anak Allah. Mereka yang baru dibaptis, mereka diangkat menjadi anak Allah. Kita yang sudah dibaptis diperbaharui martabat kita dengan penyucian, dengan pertobatan. Minggu keempat disebut Laetare Sunday. Inilah minggu pertengahan masa puasa. Di sana kita diajak untuk istirahat, diajak untuk bersukacita. Laetare dari antifon pembuka, Laetare Jerusalem. Bersukacitalah hai Yerusalem. Ajakan untuk bergembira, bersukacita di tengah masa puasa ini. Karena apa? Penyelamatan Tuhan, kemenangan Tuhan semakin dekat dan semakin pasti bagi kita untuk melahirkan kita dalam kemuliaannya, untuk melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Nah, karena itu minggu pertama, kedua, dan ketiga belum ada dekorasi, liturgi sangat sederhana. Minggu keempat diizinkan adanya bunga, diizinkan untuk ada dekorasi yang lain, diizinkan untuk ada musik dalam liturgi hari Minggu yang keempat ini atau Laetare Sunday. Karena apa? Sebenarnya ini menghantar para calon baptis untuk melihat bahwa di dalam Yesus Kristus ada kelahiran baru, maka seperti si buta yang bisa melihat dalam liturgi tahun A,
Yohanes 9:1-41. Atau seperti Nikodemus yang bisa dilahirkan baru dalam roh karena percaya, tahun B. Yohanes 3:14-21. Atau seperti anak yang hilang didapatkan kembali, Lukas 15:11-32. Begitulah sukacita mereka yang akan dibaptis didengungkan pada minggu keempat. Begitu juga sukacita kita semua yang sudah dibaptis lewat sakramen tobat, kita diangkat bagaikan anak yang hilang, ditemukan kembali. Bagaikan Nikodemus, kita dilahirkan baru, dan secara istimewa semuanya itu nanti berpuncak pada hari raya Paskah. Itulah keistimewaan dari minggu keempat masa puasa. Minggu kelima, ini yang agak lain ya. Minggu kelima seringkali kita sebut minggu sengsara, itu nanti minggu palem. Tapi sebenarnya ya, dari literatur bacaan-bacaan yang ada, Passio Sunday atau minggu sengsara Tuhan itu sebenarnya pada hari Minggu puasa Prapaskah yang kelima. Minggu Prapaskah yang kelima disebut sebagai Passion Sunday atau Passio Sunday, minggu sengsara, atau juga berdasarkan antifon pembuka hari itu disebut Judica Sunday. Karena antifon pembuka berbunyi Judica me Deus et discerna causam meam. Adililah aku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku. Begitu, karena ini mulai minggu sengsara, maka mulai hari Minggu kelima ini patung-patung salib di gereja mulai ditutup dengan kain berwarna ungu. Di sana kebangkitan Lazarus ya, yang dibacakan pada tahun A, Yohanes 11:1-45, menjadi warta bagi kita semua, tapi untuk sampai ke sana lewat kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus membaharui kematian dan kehidupan umat beriman. Bagaikan biji gandum harus jatuh mati untuk boleh tumbuh dan berbuah, begitu juga dengan kita semua. Kita semua yang percaya akan mati dalam dosa tapi hidup karena belas kasih dan penebusan Kristus, seperti yang dialami oleh wanita pendosa, Yohanes 8:1-11 tahun C. Maka itu sekali lagi minggu kelima, minggu sengsara, tapi sengsara yang menghantar kepada kemuliaan. Kematian yang menghantar kepada kebangkitan dalam pengadilan Allah yang penuh belas kasih. Karena itu minggu ini disebut sebagai Judica Sunday atau Passion Sunday, Passio Sunday. Ya. Dan minggu keenam itulah Pekan Suci atau disebut Palm Sunday, Minggu Palem. Pada waktu ini, hari Minggu ini yang istimewa, ada 2 Injil dibacakan. Ya, yang bertentangan, kontras, bukan bertentangan, ya, kontras suasananya. Pada awal perayaan dibacakan Injil Yesus memasuki Yerusalem, dan di bagian ibadat bacaan dibacakan kisah sengsara Yesus, tahun A, B, C, Matius, Markus, Lukas. Jadi Minggu Palem dibacakan dari kisah sengsara dari Injil-Injil sinoptik, sedangkan hari Jumat Agung selalu dibacakan kisah sengsara dari Injil Yohanes. Tapi dalam Palm Sunday atau Minggu Palem itu ada 2 Injil yang dibacakan. Waktu pengantar perarakan dibacakan Yesus memasuki kota Yerusalem, sedangkan waktu ibadat Sabda dibacakan kisah sengsara. Ini kontras, Yesus diolok-olokkan, kemudian Yesus disalibkan. Ya. Dengan cara begini, kita umat beriman, tapi juga terutama para calon baptis dipersiapkan untuk ya merayakan dengan meriah
yaitu kebangkitan Yesus. Begitu 6 minggu masa puasa kita, ya, dengan kekasan masing-masing dari tiap-tiap hari minggunya, dengan nama masing-masing tiap-tiap hari minggunya. Semoga membantu kita memberi arti, tapi juga mengarahkan perjalanan kita selama 40 hari ini.